Selamat malam teman-teman. Hai, kenalin, aku Iftarina Rohmatin. Nah, waktu itu sebelum aku masuk ke Universitas Muhammadiyah Metro, wow, sebelumnya aku mau memperkenalkan, aku mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Metro, Prodi D3 Akuntansi Keuangan Angkatan 2022. Kenapa sih aku memilih D3 akuntansi? Kenapa sih nggak S1 gitu? Pasti banyak banget dari teman-teman aku tuh tanya, kenapa sih kamu milih prodi D3 akuntansi? Kenapa nggak S1-nya aja? Sarjana kan, sarjana AK, SAK gitu kan. Kenapa kok malah milih D3 akuntansi yang cuma 3 tahun, yang gelarnya cuma AMDAK? Dan bahkan temen aku tuh suka bilang juga kayak, emang lu dapat gelar? Yang namanya kuliah itu pasti dapat gelar dong, terus gunanya kuliah untuk apa gitu kan. Gue nggak masalah kayak mau S1 atau D3, yang penting itu tuh gue kuliah dapat mengemban ilmu. Juga gue kuliah D3 itu karena gue kepingin mandiri setelah itu, dan untuk lanjut S1 gue pakai uang gue sendiri gitu teman-teman. Dan menurut gue kalau gue masuk S1 itu lebih banyak ke teori atau ke materi gitu, sedangkan gue itu lulusan dari SMK. Nah, oh iya teman-teman, aku itu lulusan dari SMK Muhammadiyah 1 Metro, dan alhamdulillah aku banyak banget belajar dari SMK itu, ilmu-ilmunya juga, materi-materinya. Dan ternyata materi dari SMK itu tidak jauh berbeda di kampus gitu loh, cuman kayak ada tambahan sedikit. Kayak misal nih, di SMK waktu itu aplikasi untuk akuntansi itu kan cuman kayak Excel, Mayop gitu kan. Kalau teman-teman tahu, apakah enak sih jadi anak ekonomi atau anak akuntansi gitu? Menurut aku enak-enak aja, karena sebenarnya dulu tuh aku nggak suka banget sama yang namanya ngehitung, apalagi matematika ya. Gue nggak suka banget sama matematika, tapi kenapa kok gue milih jurusan akuntansi? Karena itu mode of kepepet banget, dan itu ya itu kayak diajak teman-teman gue lah, kayak katanya guru gue pernah bilang jangan pernah ngikut-ngikut teman, karena itu nanti kayak bikin kalian nyesel. Tapi akhirnya gue nggak pernah nyesel apa yang gue ambil gitu. Dan emang iya, gue ngikut teman gue karena waktu itu sebenarnya tuh gue milih jurusan IPA di salah satu SMA favorit di Metro. Tapi ya gue lulus, sebenarnya gue udah lulus, tapi kayak gue mengundurkan diri. Terus gue nyoba di SMK, lalu gue kayak di SMK negeri ya teman-teman, kayak abis itu gue kayak gak keterima karena waktu itu danem gue tuh kayak kecil gitu dan kayak terpental lah ya. Terus akhirnya gue bingung nih mau kemana gitu. Akhirnya ada salah satu temen gue itu ngajain ke SMK Muhammadiyah. Nah waktu itu kayak gue rasa kayak apa bener gue tuh mau sekolah di sini gitu, kok kayak gini gitu. Ini bukan kayak mana ya, cuman ini pengalaman gue. Kayak ternyata setelah kita masuk ke dalamnya, kalau kita emang belum masuk ke dalamnya itu kita nggak tahu apa-apa gitu. Kayak apa bener gue mau ngemban ilmu di sini gitu kan. Terus akhirnya gue masuk, tapi kayak semua guru-gurunya tuh welcome gitu, dan kita tuh bener-bener diajarin gitu loh, kayak bener-bener banget. Kayak, dan gimana sih cara kalian itu bisa di semester awal bisa kayak apa sih, kayak kalian tuh bisa memahami semua materi yang disampaikan dosen-dosen kalian gitu kan. Kayak bisa berbaur sama materi itu, cepet tangkepnya gitu kan, dan IPK kalian bagus gitu kan. Itu untuk next video ya teman-teman. Teman-teman, kalau teman-teman nih masih bingung milih D3, misalkan nih kalian mau ngambil jurusan akuntansi ya, milih D3 atau S1. Kalau aku pribadi sih milih D3 karena kayak nggak terlalu ngebebanin orang tua banget. Tapi kalau orang tuanya mampu, terus kalian juga pengen dapat gelar SAK, ya silahkan aja S1 gitu. Tapi
walaupun banyak yang bilang, teman-teman gue juga bilang kayak gini, lo tuh masuk D3 sama aja SMK lo 3 tahun gitu kan. Tapi menurut gue sendiri, menurut gue pribadi, selama 3 tahun itu berkesan banget sih daripada SMK menurut gue ya kan. Kayak gue lebih banyak diajarin public speaking, terus belajar kayak berorganisasi dengan baik, menahan egois, emosi, terus apa ya, kayak kita tuh menata hidup kita tapi itu yang beraturan gitu kan. Waktu SMK kan kayak gak beraturan gitu kan, dan kayak belum bertanggung jawab banget sama apa yang kita lakuin. Dan waktu kuliah ini kita kayak diajarin bener-bener kayak bertanggung jawab banget atas apa yang kita lakuin gitu loh teman-teman. Oh ya, balik lagi nih sama pemilihan kampus, mau swasta atau negeri. Kalau gue pribadi sih, gue lebih milih di swasta, bukan karena gue terlalu mampu atau gimana. Gue cukup sederhana ya teman-teman, karena bagi gue mau kampus negeri swasta itu sama aja. Cuman kalau swasta kan memang biayanya lebih kayak lumayan ya. Cuman ya di swasta itu gue pernah sih, gue sekolah negeri itu dari SD sampai ke SMP, dan SMK itu sampai kuliah gue itu swasta. Kenapa? Karena waktu gue SMK, gue tuh kayak ngerasa di swasta itu kayak gue dapet ilmu itu bener-bener banget gitu loh, dapet terserap dengan baik. Sedangkan gue waktu di negeri itu lebih banyak kayak beli-beli buku, disuruh beli-beli buku, motokopi, ini itu. Gue takutnya juga di SMA negeri itu kayak gue takut disuruh motokopi dan lain-lain gitu loh, kayak ngeluarin uang lebih banyak banget. Dan waktu SMP itu kayak gue ngeluarin uang untuk beli buku, kayak LKS itu kayak banyak banget gitu, satu paket kan kayak mahal banget kan ya. Terus akhirnya buku itu cuman gua taruh di kardus dong, kayak sayang banget gak sih sama uangnya gitu loh. Jadi kayak kalau di SMK waktu itu di swasta itu gue sama sekali nggak beli apapun. Gue cuman kayak modal buku tulis doang untuk nyatet, sama buku besar doang gitu kan. Dan kayak ilmunya tuh lebih terserap baik banget, dan guru-gurunya tuh kalau ngejelasin tuh bener-bener sedetail itu, kayak sampai bener-bener tuh kita tuh paham banget. Kalau di negeri waktu itu kayak lo mau paham nggak paham ya udah, itu seterah lo gitu kan, karena kan dia PNS ya, jadi ya udahlah. Teman-teman, kalau misal nih kalian udah masuk di kampus, ya cari aja pertemanan yang enak, yang baik gitu kan. Kayak apa ya, jangan cari yang toksik lah, dan yang kayak nge-circle gitu. Dan ya kalian harus siap mental kalau kuliah itu ya teman-teman, karena dinding kampus apa yang kalian omongin itu bisa tembus gitu loh. Kayak ya nggak ada yang bisa ngejaga omongan kalian gitu. Kalian ngomong A, pasti omongan kalian tuh bakal disampaikan sama si B gitu. Takutnya kayak gitu. Dan pandai-pandai aja bergaul, terus pandai-pandai aja berbaur. Sama kayak kalian tuh harus banyak-banyak memahami materi apa yang disampaikan dosen, biar nilai IPK kalian tuh bagus, dan kalian bisa paham untuk materi-materi selanjutnya yang disampaikan dosen. Dan kalau dibilang kuliah itu kayak mana, ya kuliah itu sama aja kalian tuh belajar di sekolah SMA atau SMK. Cuman bedanya kalau di kampus itu ada yang namanya SKS, dan itulah yang gue sedikit bicarain mengenai perkuliahan, kenapa gue memilih D3 atau S1. Dan ya, and see you teman-teman. Terima kasih udah nonton video gue. And next video, kalian bisa komen di bawah untuk video apa yang akan gue bahas mengenai akuntansi. Adapun teman-teman kayak mau minta ajarin mengenai akuntansi atau psikos akuntansi atau mayop, bisa banget. Tapi tolong komen di bawah, dan jangan lupa subscribe video ini, dan jangan lupa share. Dadah!